Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan menjelaskan tentang tugas besar jaringan komunikasi data. Sebelumnya, perkenalkan, saya Trisno Ginting Pamungkas dengan NIM 11011843115 dan teman saya. Saya Fikri Adara dengan NIM 11011844045. Saya Randy Lukas Plandri dengan NIM 11011184107. Oke, langsung aja kami menjelaskan tugas besar kami. Next. Topologi jaringan. Jadi, topologi jaringan itu adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa dengan menggunakan kabel ataupun nirkabel atau tanpa kabel. Nah, fungsi dari topologi jaringan komputer yaitu untuk mengetahui bagaimana masing-masing komputer atau host dalam jaringan komputer dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Karena pada tugas yang diminta antar hierarki dengan pusat yang berbeda-beda, oleh karena itu kami memilih topologi tree sebagai topologi jaringan kami. Nah, kelebihan dari topologi tree yang pertama dapat dan mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas. Yang kedua, susunan topologi ini terpusat secara hierarki sehingga pengaturan data menjadi lebih mudah. Selain mempunyai kelebihan, topologi tree juga mempunyai kekurangan, yaitu penggunaan kabel yang sangat banyak sehingga biaya instalasinya mahal. Yang kedua, kabel backbone merupakan sentral dari topologi ini. Yang ketiga, bila komputer bagian atas bermasalah, maka komputer bagian bawah juga akan bermasalah. Yang keempat, memiliki kinerja jaringan yang lambat. Dan yang terakhir yaitu topologi peer-to-peer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya adalah hardware yang kami gunakan pada saat simulasi, yaitu kami menggunakan 3 router, 4 switch, 1 server, dan 8 PC. Dan 2 PC untuk setiap divisinya. Aplikasi yang kami gunakan adalah Cisco Packet Tracer 8.0.0. Next. Nah, selanjutnya adalah IPv4 addressing dan subnetting. Yang pertama, di sini di soalnya diminta adalah divisi D membutuhkan 64 host, divisi C membutuhkan 30 host, divisi A membutuhkan 28 host, dan divisi B membutuhkan 7 host. Nah, sedangkan yang tersedia adalah sesuai prefix. Yang pertama prefix /25 yang tersedia adalah 128, prefix 127 yang tersedia adalah 32, prefix 28 yang tersedia adalah 16 host, dan prefix 30 adalah 4 host. Nah, mengapa di divisi B yang membutuhkan 64 host, kita tidak menggunakan 6 prefix atau /26 yang host tersedianya adalah 64, karena pada rumus host yang tersedia dikurangi 2. Jadi kalau 64 dikurang 2 artinya 62, sehingga tidak memenuhi kebutuhan host yang ada pada divisi B. Oleh karena itu kita menggunakan /25 itu dengan host tersedia 128. Nah, di divisi D range-nya adalah 192.168.10.0 sampai 192.169.10.127. Nah, di bawahnya juga langsung saja pada range terakhir divisi sebelumnya ditambahin 1, lalu ditambahin dengan host tersedianya. Jadi 128 ditambah 32, artinya 59. Dan begitu terus terusnya. Nah, pada router divisi A, nah di sini saya agak gampang. Jadi setiap router saya masukkan IP-nya adalah IP range terakhir dikurangi 1. Jadi pada router ke divisi A, IP-nya 192.168.10.190 ini merupakan range pada divisi A, yaitu 192.168.10.160 sampai 192.168.10.191 dikurangi 1. Jadi 190. Nah, ini berlaku pada setiap router. Divisi B juga gitu, range terakhir dikurangi 1. Di sini range terakhir divisi B 207, dan IP yang saya pakai adalah dikurangi 1, artinya 192.168.10.206.
pada tiap divisi di gedung. Untuk PC-nya saya menggunakan IP terendah ditambahin 1. Jadi kita lihat di divisi A IP terendahnya 192.168.10.160. Nah, ditambahin 1 jadi 192.168.10.161. Dan begitu seterusnya. Next. Nah, begitupun juga pada di gedung 2 untuk routernya saya menggunakan IP terakhir dikurangi 1 karena IP terakhir di divisi C 159 jadi dikurangi 1 158. Nah, begitu juga seterusnya. Dan selanjutnya langsung saja kita masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer yang akan dijelaskan oleh Saudara Bintang. Oke, kita langsung ke demonya aja. Nah, di sini kita pakai Cisco Packet Tracer versi 8.0. Nah, pertama-tama kita akan melakukan demo connectivity. Tapi sebelum kita melakukan demo connectivity yaitu ping antar masing gateway, kita akan ke penjelasan MAC address table di switch sebelum di ping, yaitu akan dijelaskan oleh teman saya Fikri. Ya, dengan saya ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang MAC address sebelum ngeping. Kevin klik. Nah, CLI, enter. EN, enter. Itu show MAC address table. Table. Enter. Nah, bisa dilihat. Selanjutnya ke yang switch 2. Sama kayak yang tadi. And show MAC address table. Enter. Lanjut. MAC address table. Lanjut. CLI. Oke. Oke. Itu sebelum ngeping. Selanjutnya penjelasan tentang demo connectivity yang akan dijelaskan oleh Bintang. Oke, terima kasih Fikri. Nah, di sini saya akan menjelaskan demo connectivity, yaitu ping ke masing-masing gateway. Nah, kita pakai ke divisi A, kita pakai divisi 0. Di sini kita akan melakukan proses ping. Oke, sebentar. Nah, ke desktop, command prompt. 192, 168, 10. Nah, ini kita lihat jalurnya yaitu 190 ke gateway-nya. Nah, ini berhasil. Kita close. Terus kita ke divisi B. Pakai PC yang 2. Caranya sama. Ketik ping 192, 168, 206.
Ini juga bisa. Terus lanjut ke gedung 2. Kita arahin ke gateway juga pingnya desktop command prompt 92 168 10 titik 158. Nah, ini juga udah bisa. Terus ke divisi yang D. Caranya masih sama. Command prompt 92 168 10 jalurnya lagi 126 yang ini. Nah, jadi ping ke masing-masing gateway udah bisa semua. Lalu kita ke ping antar gedung. Nah, caranya gimana? Kita dari divisi A gedung 1 ping 192 kita mau ke sini divisi 4 129. Nah, ini bisa nih ping antar gedung. Nah, yang terakhir ping ke web server, yaitu kita pakai per divisi, kita coba ke arahin ke web server di sini nih dengan alamatnya 217. Kita coba pakai yang divisi A, divisi 0 masih sama ping 92 168 10 titik. Nah, lihatnya di mana? Tadi di sini 217. 217. Kita tunggu. Nah, ini udah bisa. Sebelumnya ke RTO dulu. Lanjut ke divisi B. Caranya sama. 92 168 10 titik 217 web servernya. Nah, bisa juga. Jadi di gedung 1 berhasil untuk dari ping ke web server. Nah, kita ke gedung 2. Titik 217. Nah, ini divisi C juga berhasil. Nah, terakhir divisi D. Nah, berhasil semua. Nah, jadi tadi demo connectivity-nya ping ke masing-masing gateway berhasil. Ping antar gedungnya juga berhasil. Terus ping ke web servernya berhasil semua. Itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan yang terakhir oleh Fikri. Oke, Pik. Tentang MAC address setelah ngeping. And show MAC address table. Enter. Nah, itu sudah terhubung ke switch-nya. Selanjutnya ke IP routing. Oke, lanjut, Pik.
IP Lihat ke routing. IP routing. Nah, itu Bin. Klik CLI. Enter. Show IP routing. Show IP route. Nah, enter. Nah, di sini yang S 0/30. 0/30, Bin. Nah, terhubung ke 209 yang ini. 03. Nah, S itu adalah menyatakan bahwa dari routing 1 ke routing 2, routing beda gedung gitu. Nah, yang C, yang 160/27, terhubung ke routing. Nah, kalau yang C itu adalah sesama gedung. Nah, Bin, balik lagi ke lu. Oke, nah itu sekian penjelasan dari kelompok kami, dari penjelasan topologi jaringan, addressing subnetting, terus demo connectivity, waktu ngeping dan MAC address sebelum ping dan setelah ping, sama penjelasan routing table. Nah, dari semuanya berhasil semua. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.